Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metode tes serologi yang beranggotakan Desi Mauliana, Ronika Waruwu, Natalia Yulanda Arwan, Septi Azmayanda, Atika, Esterlin Silviani, Olivia Rahmawati, Maisyara Agustin, Rinawati Siagian, Novinara Apila, Faranita, Nuriski, Putri Amalia. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan atau dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, nama saya Nuriski. Saya akan membacakan apa itu serologi. Serologi adalah salah satu cabang imunologi yang mempelajari reaksi antigen-antibodi secara in vitro. Reaksi serologi dilakukan berdasarkan asumsi bahwa agen infeksius memicu host untuk menghasilkan antibodi spesifik yang akan bereaksi dengan agen infeksius tersebut. Reaksi ini dapat digunakan untuk mengetahui respon tubuh terhadap agen infeksius secara kualitatif maupun kuantitatif. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Maisyara Agustin dengan NIM 1701011429 akan melanjutkan apakah itu tes serologi? Tes serologi adalah pemeriksaan darah yang bertujuan untuk memeriksa antibodi dalam darah dengan melibatkan sejumlah teknik laboratorium. Tes ini dapat digunakan untuk mendiagnosis berbagai penyakit dalam tubuh. Dalam mendeteksi keberadaan penyakit, tes serologi akan fokus pada protein yang dibuat oleh sistem kekebalan tubuh. Sistem ini dapat bereaksi ketika ada antigen yang masuk ke dalam tubuh. Antigen merupakan zat atau biasanya berbentuk kecil yang dapat memasuki tubuh melalui mulut, luka terbuka pada kulit, ataupun saluran pernapasan. Jenis antigen yang dapat memicu respon dari sistem kekebalan tubuh biasanya adalah bakteri, jamur, virus, dan parasit. Ketika mendeteksi adanya antigen, sistem kekebalan tubuh akan bertahan melawannya dengan produksi antibodi. Antibodi ini adalah partikel yang menempel pada antigen dan menonaktifkannya. Ketika dokter menguji darah, mereka dapat mengidentifikasi jenis antibodi dan antigen yang ada dalam sampel darah dan mengidentifikasi jenis infeksi yang dimiliki. Saya Natalia Yulanda akan melanjutkan presentasinya. Slide berikutnya yaitu jenis-jenis tes serologi. Yang pertama, uji aglutinasi. Uji aglutinasi digunakan untuk melihat ada atau tidaknya paparan antigen yang menyebabkan gumpalan partikel dalam darah. Aglutinasi adalah reaksi antara antigen yang tidak larut dengan antibodi yang larut. Dapat juga antigen yang bereaksi adalah antigen larut, tetapi diikat oleh suatu pembawa atau karir yang tidak larut, misalnya sel darah merah, butiran lateks, dan lain-lain. Kemudian di sini ada uji aglutinasi. Ag pada permukaan sel yang tak larut ditambahkan dengan AB akan menghasilkan aglutinasi. Baik, nama saya Desi Mulyana. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Tipe tes aglutinasi. Yang pertama, aglutinasi langsung atau direct agglutination. Yang kedua, aglutinasi pasif atau passive agglutination. Yang ketiga, aglutinasi pasif terbalik atau reverse passive agglutination. Yang keempat, hambatan aglutinasi atau agglutination inhibition. Yang kelima, koaglutinasi atau coagglutination. Aglutinasi langsung atau direct agglutination. Antigen yang digunakan adalah antigen yang dalam bentuk aslinya berupa partikel, misalnya suspensi bakteri. Contoh aglutinasi langsung, tes Vidal untuk demam tifoid. Antigen yang dipakai adalah suspensi dari bakteri Salmonella enterica vertiposa yang telah dimatikan. Titer aglutinasi adalah pengenciran tertinggi dari serum pasien yang masih memberikan reaksi aglutinasi atau plus. Jika reaksi aglutinasi melibatkan sel darah merah, dinamakan hemaglutinasi. Contoh hemaglutinasi yang terkenal adalah penentuan golongan darah ABO. Kit hemaglutinasi banyak digunakan untuk mendeteksi antibodi antivirus, misalnya hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, HIV 1 dan 2.
Nama saya Renawati Siagian. Selanjutnya akan saya bacakan aglutinasi pasif, yang disebut juga sebagai aglutinasi tidak langsung atau indirect agglutination. Antigen dilekatkan pada satu pembawa atau carrier berupa partikel atau partikel inert seperti lateks, gelatin, silikat, dan lain-lain agar hasil reaksi dapat terlihat dengan mata. Selanjutnya, aglutinasi pasif banyak digunakan untuk pemeriksaan seperti faktor rheumatoid, antibodi antinukleer, antibodi terhadap antigen Streptococcus grup A, antibodi terhadap Trichinella spiralis, dan terhadap Treponema pallidum, antibodi terhadap berbagai virus seperti CMV, rubella, varicella, varicella zoster, HIV-1, dan HIV-2. Baik, saya Esterlin Ceviani Mendeva, NIM 1701011353, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sekarang kita masuk pada aglutinasi pasif terbalik, atau reversi pasif agglutination. Yang diletakkan pada partikel carrier adalah antibodi, bukan antigen. Digunakan atau banyak digunakan untuk mendeteksi adanya antigen dalam serum, urin maupun spinal fluid. Contoh kitnya, identifikasi cepat terhadap antigen pada infeksi Streptococcus grup B, Staphylococcus aureus, Neisseria meningitis, Haemophilus influenza, rotavirus, Cryptococcus neoformans, Vibrio cholerae 01, Leptospira. Nama saya Septi Azmayanda, NIM 1701011264. Akan melanjutkan presentasi teman saya. Selanjutnya adalah hambatan agglutinasi. Adalah reaksi hambatan agglutinasi didasarkan pada kompetensi antara partikulat dengan antigen larut terhadap combining site antibodi yang terbatas. Reaksi ini melibatkan hapten yang membentuk kompleks dengan protein yang selanjutnya diletakkan pada carrier. Regen antibodi ditambah pada sampel pasien. Bila terdapat antigen, akan membentuk reaksi antigen antibodi. Bila partikel lateks yang dilapisi antigen ditambahkan, maka agglutinasi tidak terjadi. Berarti hasil tes positif. Pada hasil tes negatif atau serum pasien tidak terdapat antigen, penambahan partikel lateks yang dilapisi antigen memberikan reaksi agglutinasi positif, seperti pada gambar. Saya Roni Krisyanto Waro, NIM 1701011203. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Koaglutinasi sama seperti agglutinasi pasif, bedanya pada partikel inert yang dipakai. Partikel inert memakai bakteria, kebanyakan menggunakan Staphylococcus aureus karena memiliki protein di permukaan luarnya yang dinamakan protein A yang secara natural mampu mengabsorpsi fisi atau fragmen kristalisable dari molekul antibodi. Fisi proporsion dari molekul antibodi melekat pada protein A di permukaan Staphylococcus aureus. Jika ditambahkan antigen atau larut dari pasien akan membentuk agglutinasi. Metode ini banyak diaplikasikan untuk identifikasi antigen dari Streptococcus, Neisseria meningitis, Vibrio cholerae 0139, dan Haemophilus influenza. Nama saya Novina Raapila, NIM 1701011491. Saya akan melanjutkan bacaan dari Roni. 2. Uji persipitasi. Digunakan untuk mengukur antigen dalam cairan tubuh. Precipitation adalah salah satu metode sederhana yang mendeteksi reaksi antigen antibodi. Kebanyakan antigen multivalen sehingga mampu membentuk satu agregat dengan adanya antibodi yang sesuai. Jika antigen terlarut bergabung dengan antibodinya,
dalam lingkungan yang mengandung elektrolit NaCl pada suhu dan pH yang cocok. Maka gabungan antigen antibodi ini menjadi persepitat yang tidak dapat larut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ulfia. Baik, saya akan melanjutkan. Saya yang bernama Ulfia Rahmawati. Yang pertama yaitu pemeriksaan atau uji presipitasi. Beberapa macam pemeriksaan berdasarkan prinsip presipitasi adalah berikut. Yang pertama, turbidimetri, mengukur kepadatan atau kekeruhan satu larutan. Alat deteksi ditempatkan langsung menghadap sinar langsung cahaya yang terkumpul setelah melewati langsung melalui larutan. Yang kedua, epelometri, mengukur cahaya yang dipandarkan pada sudut tertentu dari sinar saat melewati suatu suspensi. Jumlah cahaya yang dipandarkan sesuai dengan indeks konsentrasi larutan. Nepelometri memberikan hasil yang akurat dan presisi pada kuantitatif, pada protein serum, dan karena dapat diautomatisasi, maka biaya partes relatif lebih murah dibanding metode lain. Selanjutnya, uji presipitasi. Presipitasi adalah bila air tambah dalam bentuk larutan menghasilkan suatu agregasi yang terlihat dengan mata. Baiklah, nama saya Tika Malifa. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu reaksi presipitasi, yaitu reaksi antara antigen larut dengan antibodi IgG atau IgM dan mengakibatkan terjadinya reaksi presipitasi. Nah, yang kedua, reaksi presipitasi adalah suatu reaksi yang menghasilkan pembentukan lattice presipitat atau agregat. Nah, lattice ini terbentuk apabila antara antigen dan antibodi yang bereaksi dalam proporsi yang optimal. Kelebihan jumlah salah satu komponen, maka lattice tidak terbentuk. Kuantitas presipitat dapat diukur dengan berbagai metode, yaitu ada 3 metode. Yang pertama, metode tebaran cahaya atau light scattering. Yang kedua, teknik imunodifusi pasif. Yang ketiga, teknik elektroforetik. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Nama saya Faranita. 3. Uji Western blot digunakan untuk mengidentifikasi antibodi antimikroba dalam darah. Western blot adalah proses pemindahan protein dari gel hasil elektroforesis ke membran. Membran ini dapat diperlakukan lebih fleksibel daripada gel sehingga protein yang terblot pada membran dapat dideteksi dengan cara visual maupun fluoresensi. Deteksi ekspresi protein pada organisme dilakukan dengan prinsip imunologi menggunakan antibodi primer dan antibodi sekunder. Setelah pemberian antibodi sekunder, deteksi dilakukan secara visual dengan pemberian kromogen atau secara fluoresensi. Pada deteksi secara fluoresensi, reaksi antara antibodi primer dengan antibodi